Yo, halo guys, welcome back to with me. Ya, selamat datang di channel Halulinations bagi kalian yang baru datang di channel ini. Nah, di video spesial ini gue akan menceritakan lore atau alur cerita dalam musik videonya grup K-pop bernama Dreamcatcher. Karena Dreamcatcher ini sering menyajikan sebuah cerita di balik musik video yang mereka rilis ya, dan memiliki teori-teori yang tersembunyi sehingga membuat fans-fansnya itu berpikir-pikir gitu kalau emang benar setiap mereka merilis musik videonya itu ada ceritanya tersendiri atau sejarahnya gitu. Nah, gue sebagai fandomnya Dreamcatcher juga ya, atau bisa dibilang insomnia, gak bisa tidur. Gue akan menceritakannya dengan bahasa yang mudah, yang mungkin kalian yang belum paham bisa nonton video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya atau loncengnya agar kalian tidak tertinggal dari video-video baru gue. Oke, langsung kita bahas saja dari Lord Dreamcatcher. Let's check it out. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih grup K-pop yang bernama Dreamcatcher ini. Nah, Dreamcatcher adalah sebuah grup yang beranggotakan 7 member. Sebelumnya mereka membentuk grup beranggotakan 5 orang dengan nama grupnya yaitu Mings ya, pada tahun 2014 silam di bawah naungan Happy Face Entertainment. Namun mereka debut kembali dengan adanya 2 anggota member baru yaitu Gahyeon dan Handong pada tanggal 13 Januari 2017. Nah, di waktu ini Dreamcatcher merilis album single pertama mereka yang berjudul Nightmare. Title track pertama mereka berjudul Chase Me atau Tangkap Aku. Dan kini lagu yang dibawakan grup ini berbeda dari grup K-pop pada umumnya, yaitu pop, rock, dan metal yang tidak sesuai dengan genre-genre dari lagu-lagu K-pop pada gen masa itu. Grup ini beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Jiu sebagai leadernya, kemudian ada Sua sebagai main dancer, ada Sion sebagai main vokalis, Handong sebagai vokalis, kemudian ada Yuhyun sebagai lead vokalis, kemudian ada main rapper yaitu Dami, dan yang terakhir itu Maknae ya, yaitu Gahyeon sebagai lead rapper. Nah, itu mungkin sebagai pembukanya aja ya. Mungkin kalau kalian yang belum ngerti banget tentang Dreamcatcher, aku saranin buat nontonin MV mereka atau sekedar mendengarkan lagu mereka di mungkin di Spotify, YouTube, dengan lagu mereka yang berjudul ada Boka, kemudian ada Deja Vu, Odd Eye, Good Night. I'ma get the big paradox. 쉽게 생각하면 널 지키는 killer. 숨은 비밀을 봐 all day. 더 깊이 빠져들어 봐봐. 가까울 듯한. Atau mungkin kalian bisa mencoba hal baru atau lagu comeback terbaru mereka yang berjudul Bon Voyage ya, karena cukup bagus identik dengan Dreamcatcher ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai Lord Dreamcatcher. Nah, Lord Dreamcatcher ini aslinya ada 3 bab ya, tapi aku mau mulai dari bab pertama mereka. Yang bab pertama ini berjudul Era Nightmare atau Nightmares Era. Nah, Era Nightmare ini juga dibagi-bagi lagi. Namun yang sebagai pembuka dari Era Nightmare ini ada MV mereka yang berjudul Fly High, karena mereka memiliki album yang berjudul Prequel. Jadi kita bisa asumsikan kalau Fly High ini sebagai pembuka dari alur atau lore-nya Dreamcatcher pada Era Nightmare. Pada suatu hari yang cerah, tampak sekelompok gadis muda sedang berlibur di sebuah mansion tengah-tengah hutan. Sekelompok gadis tersebut diantaranya ada Jiu, Sua, Sion, Handong, Yuhyun, Dami, dan Gahyeon. Mereka menghabiskan waktu mereka bersama untuk bermain di sekitaran mansion.
Namun suatu ketika Jiu melihat seekor laba-laba yang entah dari mana munculnya. Ia dengan mudahnya menangkap laba-laba itu dan menyimpannya di sebuah gelas kaca. Saat berada di dalam mansion, Jiu sedang menengok laba-laba yang ia ambil tadi. Kebetulan Yoo-hyun berada di tempat yang sama. Ia tahu jika laba-laba tersebut membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu ia mengajak Jiu pergi dengan maksud menjauhinya dari kutukan laba-laba. Keanehan pun mulai terjadi di dalam mansion itu. Dimulai dari Ga-hyun yang buruk hingga ia dirambati oleh tanaman dan dedaunan sekujur tubuhnya. Bagian di mana ada sesosok misterius yang berjalan di tengah malam hari, merupakan gambaran dari sosok lain, mungkin dari Jiu atau penyihir misterius. Jiu menyadari kepribadian lainnya ketika ia sedang bermain piano. Dilanjutkan dengan Handong menerbangkan pesawat kertas bermaksud memberi sebuah kode SOS atau singkatannya yaitu meminta bantuan sebelum ia tergeletak tak bernyawa di sebuah bah mandi. Saat sedang di ruang makan, mereka diposisikan sama rata. Ga-hyun, Yoo-hyun, dan Handong diletakkan pada sebelah kanan, bermaksud mereka telah terjebak dalam mimpi buruk. Sedangkan lainnya yakni Sion, Jiu, dan Dami masih belum tercemar atau tertangkap dalam mimpi buruk. Alasan Sua duduk pada posisi tengah karena ia di sini berperan sebagai narrator atau orang yang menjalankan cerita ini hingga membuat semua gadis terjebak dalam mimpi buruk. Kemudian ada sebuah scene di mana Dami berusaha untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya sendiri dengan mencari berbagai informasi yang tercatat dalam sebuah buku. Sebelumnya, Sion dan Sua selalu bersama dimanapun mereka berada dengan membawa sebuah boneka beruang atau teddy bear ya. Hal ini Sua dengan mudahnya membujuk Sion untuk terpengaruh ke dalam kutukan gelap dan menjadi misterius seketika gitu kan. Aneh banget sih. Ada kilas balik Yoo-hyun yang mengajak Jiu keluar setelah Jiu mengambil seekor laba-laba. Rasa ingin tahu membuatnya membunuh laba-laba itu dengan menggunakan lensa pembesar yang didekatkan dengan cahaya matahari. Dan muncullah kutukan yang sudah dijelaskan tadi ya. Yoo-hyun terlihat berlari ke sana kemari untuk mencari cara agar dapat kabur dari mimpi buruk atau kutukan yang ada. Ia melihat cermin yang nantinya ia gunakan untuk mencari dirinya yang asli. Namun lumuran tar hitam menutupi kaca tersebut. Alhasil Yoo-hyun terjebak dalam mimpi buruk itu. Jiu segera bergegas untuk menutup gerbang mansion dengan maksud untuk mencegah hal-hal buruk yang akan datang lagi nantinya. Cerita mereka berakhir dengan Yoo-hyun, Ga-hyun, dan Handong yang tersesat dalam mimpi buruk, sedangkan Si-hyun terpengaruhi oleh Sua. Namun di sini Jiu dan Dami mungkin selamat pada akhirnya, tapi yang sebagai survivor yang paling terakhir yaitu Dami ya. Soalnya Dami ini kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Bisa dibilang dia selamat banget di MV Fly High ini. Di bagian ending MV Fly High ini kita diperlihatkan Sua merobek Nightmare Photograph atau foto mimpi buruk yang mendefinisikan peran Sua sebagai narrator atau penfasilitas dari sebuah alur cerita. Nah, dari sinilah dapat disimpulkan ia yang menyebabkan sekelompok gadis dikutuk oleh kegelapan, atau kita bisa berasumsi kalau si Sua ini selain sebagai narator, dia juga sebagai antagonis dalam cerita ini ya. Nah, kemudian ada lanjut ke Chesmi ya. Ini adalah MV pertama mereka ya. Nah, Chesmi ini bisa dibilang sebagai part kedua dari lore-nya Dreamcatcher pada bab era Nightmare dengan judul albumnya itu Nightmare atau Mimpi Buruk. Oke, langsung kita mulai aja. Masih melanjutkan cerita dari MV Fly High sebelumnya, seorang laki-laki ditugaskan untuk mencari keberadaan dari ketujuh gadis yang belum ada kabar sampai sejauh ini. Sebut saja laki-laki ini adalah Nightmare Hunter atau pemburu mimpi buruk dalam bahasa Indonesianya. Setelahnya ia datang ke tempat yang ia tuju. Pemburu tersebut mulai merasakan hal-hal yang ganjil, mulai dari Jiu yang menampakkan dirinya ke laki-laki tersebut dalam wujud hantunya. Ia berpikir jika orang yang barusan ia lihat adalah seorang gadis nyata, namun setelah diperhatikan kembali menggunakan kameranya, ternyata tidak muncul sosok gadis itu dengan membawa sebuah boneka. Setelah masuk di sebuah ruangan, si pemburu menyiapkan barang bawaannya di dalam sebuah koper. Ia sedang mencari tahu tentang keterlibatan Sua terhadap kasus yang terjadi
Namun si pemburu ini melingkari Gahyeon, mungkin sebagai penanda bahwa Gahyeon adalah pembawa dampaknya, atau bisa dibilang adalah biang keroknya dalam kejadian ini. Secara singkatnya diperlihatkan Su'a yang sedang bergandengan tangan dengan Sion, sama persis seperti MV Fly High, yang berarti Su'a telah berhasil menjebak Sion untuk ikut terpengaruh dalam mimpi buruk. Setelahnya si pemburu istirahat sejenak dengan berbaring di atas kasur. Ia merasakan mimpi buruk saat ia sedang beristirahat, mulai dari ketujuh gadis yang menyatetnya, hingga mengeluarkan darah dari hidungnya. Ada sebuah adegan di pertengahan musik video yang diperlihatkan jika Dami sedang berbaring di tengah-tengah gadis membentuk lingkaran. Hal ini bermaksud terutama Su'a ya, yang sebagai narrator untuk mengajak Dami masuk ke dalam mimpi buruk yang sedang mereka alami. Karena di MV Fly High, ia tampak meramal mantra untuk terhindar dari kutukan mimpi buruk yang akan datang. Kini ia sudah terbawa ke dalam mimpi buruk, tapi masih belum parah daripada yang lainnya. Ya, bisa dibilang ini Dami ini kemungkinan sebagai penyelamat dalam cerita ini ya, atau protagonisnya. Masing-masing gadis ini berperilaku layaknya mimpi buruk mereka sendiri untuk mengganggu si pemburu. Ya, contohnya kayak Gahyeon, Su'a, Jiu yang selalu mengganggu si pemburu ini untuk tidak bisa tidur gitu. Karena kesal, ia berusaha untuk mencari jejak yang ditinggalkan oleh gadis-gadis. Kemudian ia menemukan bukti ketika Yuhyun menambahkan sebuah jejak misteri pada kamar 808. Pemburu tersebut sadar bahwa bukti yang ia dapat mengarah ke kamar itu. Setelah dibuktikan benar adanya, ia mulai memaksa untuk masuk menggunakan gergajinya ke dalam kamar 808 ya. Di akhir adegan kita diperlihatkan foto mimpi buruk atau nightmare photograph ya, yang sama seperti pada MV Fly High yang ditinggalkan oleh Su'a, sama seperti sebelumnya di akhir bagian MV Fly High. Oke, sekian, mungkin ini adalah lore dari Dreamcatcher part pertama pada bab Era Nightmare ya. Aslinya masih ada lagi ya, yang merujuk kepada Good Night, kemudian ada UNI, What, dan yang terakhir ada Piri ya, Piri. Oke, sekian dari gua. Apabila ada salah atau kurang, sekali lagi gue mohon minta maaf dan bisa komentar di video bawah ini untuk pembetulannya ya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian mau meninggalkan video ini, kalian subscribe terlebih dahulu, tinggalkan like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka konten seperti ini. Gue Alumni Nations, I'm signing out and see you on the next video. Goodbye.